Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di keseluruhan alam semesta ini itu ada yang eh, mengendalikannya. Di keseluruhan alam semesta sebesar jagat ini yang tidak mampu ditampung oleh pengetahuan kita, terbatas gitu ya, Saudara, terus berkembang, itu ada yang mengendalikannya. Kita lihat ya. Bukan hanya itu saja, ya. Di bagian terkecil yang tidak mampu kita selami, itu ada yang mengendalikannya gitu. Ada yang mengendalikan, ya. Sering kan kita bilang dalam hidup, aduh hampir gitu. Itu tipis tuh, hampir. Aduh hampir itu tipis. Tapi ada yang mengendalikannya, hampir-hampir itu, ya. Jadi hal yang sangat besar ada yang mengendalikannya. Tetapi hal yang sangat detail, yang sangat kecil, yang sangat unik dalam hidup kita itu juga ada yang mengendalikan. Nah, di dalam eh, realitas seperti itu, di dalam realitas seperti itu, setiap manusia itu memiliki pilihan. Ya, kita sebagai orang percaya juga harus menentukan pilihan. Di dalam realitas seperti itu, semua orang harus menentukan pilihan. Nah, kita sebagai orang percaya juga harus menentukan pilihan. Nah, pada saat kita menentukan pilihan, pasti harus ada yang menjadi guidance kita, penuntun kita, buku panduannya kita harus ada. Gitu. Teman-teman, ya, banyak banyak buku panduan yang ada, gitu ya, banyak tuntunan yang ada, tetapi itu terbatas sampai kepada ilmu pengetahuan. Gitu. Sedikit lebih jauh dari itu, ya, dari ilmu pengetahuan, itu adalah ada intervensi kuasa kegelapan atau kuasa eh, di angkasa ini, namanya penguasa angkasa. Jadi di balik pengetahuan, di balik kemampuan ilmu pengetahuan, itu bisa ada intervensi kuasa, ya, dari penguasa angkasa. Nah, tetapi jauh di balik semua itu, ya, jauh di balik semua itu ada penguasa semesta. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 25 katakan pencipta langit dan bumi. Gitu. Tuhan pencipta langit dan bumi. Pilihan-pilihan yang kita jatuhkan pada keputusan-keputusan kita di dalam pergumulan hidup kita, itu menentukan sekali. Sangat menentukan. Apakah kita ini orang-orang yang sudah selesai dengan diri kita atau belum selesai dengan diri kita? Sangat menentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita bahas di sini bahwa pencarian itu di dunia ini itu tidak akan pernah berujung, gitu. Di atas, ketika kita mencapai satu langit, maka di atas langit ada langit, gitu. Saudara pernah nggak punya impian? Pasti pernah. Apakah ketika saudara sudah mencapai impian itu, saudara berhenti mencari impian yang lain? Jawabannya tidak. Jadi dia terus menjadi seperti roller coaster, seperti gulungan yang tidak pernah berhenti. Gitu. Dia terus mencari, dia terus mencari. Nah, pencarian seperti ini, saudara, itu membuat manusia secara umum tidak akan pernah menemukan yang disebut selesai dengan dirinya. Tidak akan pernah menemukan satu titik di mana dikatakan dia sudah selesai. Nah, ini kita mau bahas malam hari ini ya, bahwa rupanya Alkitab itu memberi rahasia,
gitu. Memberi rahasia bagaimana seseorang percaya itu dikatakan bisa selesai dengan dirinya, ya, selesai dengan dirinya. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita bahas karena eh, rupanya di balik kehidupan ini keinginan tahu, namanya curiosity, gitu ya, keinginan tahu, keinginan untuk terus mencari sesuatu yang baru. Itu rupanya yang membuat manusia itu terjerat masuk ke dalam keadaan yang dia tidak bisa kendalikan gitu. Rupanya ini sangat berbahaya. Gitu. Jadi ada satu natur gitu, ada satu natur yang membuat manusia ini kalau sampai salah jalan, gitu ya, salah jalan, itu sampai pada satu titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Yaitu titik di mana dia dikendalikan oleh sesuatu yang lain itu. Mungkin teman-teman sudah mulai membaca kemana arah saya membawa diskusi kita malam hari ini. Ini penting sekali. Ini adalah realitas kehidupan. Kalau saudara pernah mendengar kata addiction atau kecanduan, ya, addiction atau kecanduan, apa saja orang bisa candu, gitu. Makanan pedas aja ada yang kecanduan, gitu. Kalau seminggu nggak makan makanan pedas, gitu, ya, itu ada orang yang, aduh, kemana ya, nyari kemana, gitu ya. Atau dia punya eh, eh, satu pengalaman, gitu ya, bahwa di tempat itu atau makanan itu atau jenis makanan ini, gitu ya, itu akan membawa memori itu kembali dan dia ingin sekali itu ingin sekali dia alami lagi itu. Dia ingin lagi merasakan itu. Ada addiction, ada kecanduan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling berbahaya adalah kalau orang sampai terkunci dalam candu itu. Bukan hanya marijuana yang menjadi candu buat orang gitu. Tapi dalam hal-hal yang sangat kecil itu bisa membuat kita kecanduan gitu, ya. Nah, kalau kalau realitas ini itu tidak tidak sampai kepada tidak tidak menemukan jalan yang benar, wah itu berbahaya sekali. Tadi malam kalau saudara perhatikan ya, Wahyu pasal 14 gitu ya. Itu beberapa kali ditulis. Beberapa kali ditulis. Dan ini nih, salah satu ciri orang yang dibuang ke dalam lautan api. Ciri pertama memang tidak ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi ciri kedua yang sering sekali ditulis dalam kitab Wahyu, mungkin kalau nggak salah 3 kali itu ditulis, itu adalah mereka itu menyembah binatang dan patungnya. Gitu. Mereka itu menyembah binatang dan patungnya. Gitu. Nah, binatang ini adalah antikristus. Itu binatang yang keluar dari dalam laut. Dan patungnya ini itu adalah nabi palsu atau binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi di semua catatan di dalam kitab Wahyu, setiap orang yang dibuang ke dalam lautan api itu selalu dikasih tanda itu bahwa mereka menyembah binatang itu. Jadi sekalipun ada penjelasan yang lain, tetapi disambung dengan predikat tambahan bahwa mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya. Gitu. Saudara, penyembahan bukan kepada Allah saja. Saya ulang, penyembahan itu bukan hanya kepada Allah saja. Penyembahan itu. Tetapi rupanya ada penyembahan kepada
binatang itu dan patungnya. Kalau penyembahan itu bersifat membawa kita kepada kerinduan, kehausan, dan kegairahan, maka saudara harus berhati-hati. Karena di apa di dalam sirkumstansi kehidupan yang lain, orang juga bisa sangat bergairah untuk kemudian menyembah binatang itu dan patungnya. Nah, secara umum, saudara ya, kalau kita bicara siapa yang disebut binatang dan patungnya ini? Binatang itu adalah roh antikris. Nah, roh antikris itu, ya, itu adalah roh yang tidak mengakui bahwa Yesus sudah datang sebagai Tuhan, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, itu roh antikristus, ya. Dan nabi palsu itu adalah segala sesuatu yang menarik orang, ya, untuk menjadi nyaman di dalamnya yang bukan Tuhan, gitu, ya. Jadi nabi palsu itu adalah segala sesuatu, bisa sistem, ya, bisa sistem. Jadi bukan kita konotasinya bukan hanya kepada seseorang, gitu ya, tetapi segala sesuatu yang kemudian membawa orang kepada uh, kepalsuan, gitu, kepalsuan, yaitu uh, mereka terjerat dalam satu keadaan yang bukan Tuhan. Nah, saudara tahu nggak apa itu? Itulah yang disebut dunia. Itulah yang disebut dunia. Nah, jadi berbahaya, teman-teman. Kalau misalnya dunia yang begitu dahsyat, luar biasa, besar ini, gitu ya, eh, apa yang megah ini, kemudian dunia yang juga banyak sekali hal-hal yang sangat detail yang kita nggak bisa pikirkan dan yang kita tidak bisa jangkau dengan pikiran kita. Ini adalah suatu keadaan di mana itu bisa membawa kita ke dalam uh, satu keadaan di mana kita tercandu di dalamnya atau terkunci di dalamnya dan terbawa oleh arusnya, terbawa oleh arusnya. Dan itulah yang disebut dunia. Itulah yang disebut dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. Ada yang bisa baca. Satu Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi di dalam keadaan yang saya ceritakan tadi bisa maha dahsyat dan kemudian kita tak mampu menjangkau, gitu ya. Sebagai orang percaya, di bagian terakhir ayat tadi dikatakan apa? Di dalam kamu ada apa? Ada roh yang jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita mau berangkat dari sini, saudara. Jadi kalau sampai tiba-tiba dikatakan bagaimana seorang percaya apa
mendefinisikan selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau pagarin dulu nih, saudara, pagarin. Jadi, dunia yang kita kenal ini, itu sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ya. Dunia yang kita kenal ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Coba cari ayatnya. 1 Yohanes berapa ya? 5:18 atau berapa? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-16 ya. Ya, coba dibaca. Siapa yang baca? 1 Yohanes Ya. 2, 15, 16, 17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke. Jadi ada poin kedua lagi yang kita dapat. 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi katakan, di dalam kamu ada roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi roh yang lebih besar. Jadi saudara, coba kita ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini kita harus melandasi setiap kesimpulan kita malam hari ini, dan saudara harus ini menarik aja, saudara, ya. Kebetulan tiba-tiba dalam satu soal, dan kemudian saya pikir hal ini topik besar di dalam kehidupan orang percaya. Sampai kepada orang dewasa rohani saja, hal ini menjadi topik yang terus menjadi pergumulan, gitu. Bagaimana selesai dengan diri sendiri, gitu. Ya, oke. Tetapi kita harus benar-benar ditopang, gitu ya, ditopang oleh kekuatan kuasa daripada firman, gitu. Karena apa itu artinya? Karena kita tidak akan berjalan sendiri kalau demikian, gitu. Kita tidak akan berjalan sendiri karena Allah berkata bahwa firman-Nya itu akan melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan akan berhasil. Jadi ini jadi penting, kan? Bagaimana saudara dan saya benar-benar menaruh harapan saya dan saudara di dalam kekuatan kuasa daripada firman itu, karena firman itu adalah Allah, gitu. Ya. Firman itu adalah hipostasis atau realitas nyata dari kehadiran Allah. Dia tidak ada di sini, tetapi kehadirannya nyata di sini. Nah, ini ya. Jadi seluruh ya keteguhan hati kita, ya, kekuatan hati kita, pilihan-pilihan kita itu harus dilabuhkan atau diletakkan di atas, ya, kebenaran firman itu. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi katakan apa, saudara? Coba ulang lagi. Mira? Ini perhatikan, saudara, ya. Jadi sebelum masuk ke 2 ayat ini, ya, perhatikan betul-betul, ya. Ini sangat penting. Jadi saya sudah katakan bahwa jagat yang unlimited dan tidak terbatas ini, saudara tahu, galaksi yang kita tempati ini adalah galaksi yang jutaan benda-benda langit, dan itu hanya satu dari jutaan galaksi. Begitu hebat dan besarnya universe ini. 600 km di atas permukaan bumi ini itu masih atmosfer, tapi di luar atmosfer, saudara, itu satu ruang yang orang tidak pernah tahu seberapa besarnya itu. Ini ada kuasa. Di dalam ini ada kuasa. Ini ada kendali di dalam ini semua. Gitu. Yang kalau sampai mengendalikan hidup saya dan saudara, maka
saudara dan saya tidak bisa apa-apa. Nah, tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya, dia menyatakan diri Allah ini, saudara, yaitu melalui firman-Nya. Dan firman-Nya ini dia katakan roti hidup. Kalau kau makan roti ini, kau tidak akan lapar lagi, gitu ya. Jadi ketika kita membahas firman, saudara, memang kita harus frekuensinya itu harus in spirit, harus di dalam roh. Ingat saudara ya, roh saudara harus makan tiap hari. Kalau roh saudara makan tiap hari, maka dia bisa merancang segala sesuatu, Allah bekerja di dalamnya, sehingga jiwa dan tubuh itu dapat mengalami getarannya tuh. Saya ulang kata-kata ini ya. Ketika roh saudara makan setiap hari, ya, maka itu tidak sendiri. Karena apa? Karena Roh Kudus itu bekerja bersama-sama dengan roh saudara. Dan getarannya itu membawa jiwa dan tubuh saudara itu mengalami satu dinamika. Ya. Dan dinamika ini, saudara kendalikan dinamika ini. Gitu ya. Dan ini yang penting. Ini yang akan menjadi topik kita, bahwa bagaimana seseorang percaya itu selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi gelisah dengan dirinya, gitu. Dia tidak khawatir dengan dirinya. Ya. Dia tidak takut dengan dirinya, ya. Dia tidak bimbang dengan dirinya, sehingga membuat lingkungan di mana dia ada menjadi chaos, gitu. Menjadi apa istilahnya itu? Mesh itu amburadul gitu loh, saudara. Ya, saudara pernah tahu itu yang namanya broken home? Broken home. Jadi rumah yang terpecah-pecah. Ya, broken home. Benaran memang begitu keadaannya. Karena tidak ada lagi cinta, gitu. Tidak ada lagi love. Nggak ada. Bahasa-bahasa itu tidak didapati. Yang ada adalah rasa-rasa, yang ada adalah benci, yang ada adalah dendam, yang ada adalah curiga, gitu. Nggak ada relationship, gitu. Yang ada adalah intervensi kuasa kegelapan, gitu. Nggak ada. Jadi broken, terpecah, gitu. Itu keadaan begitu. Jadi kalau tidak ada sesuatu power, dunamos, kalau tidak ada kuasa yang kemudian mengatasi itu, overcome itu, ya dia tinggal tunggu waktu dan waktu kesudahannya, gitu. Dan waktu kesudahannya itu adalah bersama-sama dengan kerajaan kegelapan itu. Dan saudara tahu kan, maut dan kerajaan maut itu kesudahannya ada di dalam lautan api, gitu. Nah, kembali ke poinnya. Jadi ada nih hal yang uncontrollable, dia tidak bisa dikendalikan. Ada dan itulah dunia itu. Nah, dunia ini itu tidak begitu statis. Dia nggak statis. Dia tidak seperti air tenang gitu di danau yang besar gitu. Dia nggak seperti air tenang gitu. Riaknya benar-benar luar biasa. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa ada antikris, yaitu binatang itu yang keluar dari dalam laut di kitab Wahyu, dan ada nabi palsu, yaitu patung yang menyerupai binatang itu, yaitu berupa sistem semua aturan-aturan, semua hal-hal kontrol yang lain, gitu ya, yang ada di dalam dunia ini. Nah, keseluruhan itu kan yang disebut dengan Babel besar, gitu. Kita ketemu itu, ya. Saudara, kalau misalnya nih, saya kasih contoh ya. Saudara kan pasti kadang-kadang bilang, kenapa ya orang tuh ya mahasiswa, tapi demo, gitu. Saudara pasti pernah gitu, berpikir gitu. Ini ngapain sih, kayak nggak ada kerjaan, gitu. Atau ada hal yang lain. Aduh, itu kan beras itu kan kasihan, kan itu kan untuk kebutuhan orang-orang. Tapi kenapa ada orang yang kemudian beras itu
tumpuk atau istilahnya disimpan gitu, di stok gitu, sehingga eh, distribusinya jadi tidak normal, harga naik gitu. Kita kan berpikir begitu ya, gitu ya. Kita pasti berpikir tuh, aduh, kenapa sampai ada orang begitu ya? Gitu. Ini kenapa ya ada orang-orang yang kemudian jual-jual barang gitu, bisa laptop, bisa mobil, tapi parts atau onderdilnya itu, bagian-bagiannya itu diganti-ganti gitu. Kenapa sih sampai begitu? Nah, itulah dunia. Itu sistem. Itu Babel besar. Kenapa ya ada buku di sekolah yang isinya itu mengenai topik misalnya yang sebenarnya tidak masuk akal gitu. Kenapa ya? Bagian-bagian itu dimasukkan dalam kurikulum itu gitu. Ya, kita kan dengar itu, hal-hal itu kan. Itu bagian dari Babel besar itu. Gitu. Kenapa ya ada aparat keamanan yang bisa bertindak di luar batas gitu. Misalnya menghakimi semena-mena anak buahnya atau bisa sampai membunuh anak buahnya. Kenapa ya gitu? Itu Babel besar. Saudara pikir dia kendalikan itu? Tidak. Itu di luar kendali. Jadi manusia ini itu menjadi alat gitu. Menjadi alat. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Jadi orang yang percaya, ini orang yang percaya, seperti saya dan saudara, itu memang harus tahu bahwa kita memang harus memiliki pengetahuan akan kebenaran mengenai hal ini. Kita harus memiliki jalan sendiri, memilih jalan sendiri, dan kemudian lepas dan keluar dari keadaan itu. Nah, makanya 1 Yohanes 4 ayat 4 bisa diulang lagi, Mira tadi. Perhatikan saudara ya. Jadi dimulai dengan satu kalimat yang menarik di awal mengenai nabi palsu, dan kemudian di kalimat yang bagian akhir dikatakan roh yang lebih kuat. Silakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin ya. Jadi dimulai dengan begini, kamu orang percaya, kebetulan nyambung ya dari hari Selasa kemarin ya. Kamu orang percaya, kamu itu berasal dari Allah. Ya. Kamu berasal dari Allah. Gitu. Dikatakan kamu mengalahkan roh-roh nabi palsu itu. Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi poin pertama sudah, poin pertama mengenai orang yang selesai dengan dirinya sendiri, gitu ya. Itu harus benar-benar menyadari bahwa ada roh yang lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini, di dalam saya. Ada roh yang ada di dalam saya yang jauh lebih besar, ya jauh lebih berkuasa dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, apa yang ada di dalam dunia ini? Kita ingin lihat kan, roh saya lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Nah, kita nyambung yang Yandri tadi baca 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 2 ya tadi ya. Coba dibaca ulang. Siapa yang baca? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Teman-teman perhatikan ya, bahwa roh yang ada di dalam dunia ini, itu benar-benar kerjanya adalah memprovokasi semua keinginan-keinginan.
kerjanya adalah memprovokasi semua keinginan-keinginan. Dan bagiannya, elemennya, saudara, itu ada di dalam diri kita. Gitu. Elemen dari keinginan itu ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Yaitu manusia atau tubuh kita yang fana ini. Ya. Yaitu tubuh kita yang fana. Ada bagiannya di dalam sini. Jadi dia connect gitu. Dia connect. Ya. Saya ulang ya, teman-teman. Disinilah permasalahan yang luar biasa gitu. Paulus bilang aku manusia celaka di Roma pasal 7. Karena case ini. Jadi kita tidak boleh apa istilahnya? Oversay ya. Kita tidak boleh apa istilahnya membual. Kita nggak bisa membual. Kita nggak bisa meremehkan masalah ini gitu. Nggak bisa. Karena Paulus bilang aku manusia celaka. Kenapa dia bilang manusia celaka, saudara? Hah? Karena dia bilang yang apa? Yang baik yang aku mau lakukan, tapi yang jahat selalu ada padaku. Gitu, ya. Demikianlah aku mendapati hukum ini, katanya, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, kenapa dia bilang yang jahat itu ada padanya? Karena tubuh yang fana itu. Gitu. Ya. Di ayat 23 ya, dia katakan di dalam anggota-anggota tubuhku, Roma pasal 7 ya. Aku melihat hukum lain. Jadi ada hukum lain di dalam anggota tubuhnya. Itu hukum apa? Itu hukum kodrat dosa yang ada di dalam. Gitu. Sampai hari ini. Makanya kita anak-anak Allah itu merindukan apa? Terkait dengan itu? Apa yang kita rindukan? Surgawi. Apa, Mira? Tadi ada? Siapa ya? Pembebasan tubuh yang Ya, itu. Jadi yang kita rindukan itu, yang disebut Bu Mona itu, pembebasan tubuh. Roma 8 ayat 19. Ayat 23. Gitu. Itu. Ini kunci. Jadi teman-teman harus selalu sadar gitu. Harus selalu sadar ini keadaannya nih, gitu. Dunia ini itu sedang lenyap dengan keinginannya, ya. Ini kita nggak, saya usahakan untuk tidak khotbah ya, tidak pada irama mode khotbah gitu ya. Supaya nyerap nih, ya. Jadi keadaan kita itu kita harus sadar bahwa di luar kita, nggak di dalam, di luar kita nih, di luar kita. Itu memang dunia yang sedang hilang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan celakanya, saudara, itu kata-kata yang Paulus pakai. Celakanya, komponennya, elemennya itu ada yang melekat di diri kita. Itu kita harus sadar. Sekalipun saudara anak-anak Allah, ya, kan kita disebut anak Allah karena 3 hal kan. Dan pertama, 3 hal itu apa? Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena kita memiliki benih ilahi. Pertama, benih ilahi. Yang kedua, Menerima firman. Yanti, dipimpin oleh Roh. kenapa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Allah. Jadi tadi Pak Tadus bilang bahwa karena kita memiliki benih ilahi sehingga kita dimeterai sebagai milik. Oke, itu jangan berhenti di situ ya. Jadi karena kita disebut anak Allah karena kita lahir dari Allah. Kita memiliki benih ilahi. Dan itu artinya kita dimeterai. Nah, lihat ya, pakai 3 kata kunci. Poin pertama saja 3 kata kunci. Lahir dari Allah, punya benih ilahi, dan itu artinya dimeterai, artinya milik. Benih itu artinya milik. Aku punya benih di istri aku, ya berarti itu milikku, kan gitu. Berarti itu DNA-nya.
Enggak, ini kamu harus nikah karena ini benih kamu. Kan gitu, milik gitu. Dicek. Saudara ada DNA Allah di dalam saudara karena saudara ada benih Allah. Itu milik gitu. Oke? Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua apa? Yang tadi disebutkan itu yang ketiga. mengenakan firman, Mira? mengenakan firman, Oke. Enggak, ulangin. Apa? mengenakan firman, Mengenakan firman. Ya. Itu kata itu nggak bisa diganti. Genomai atau eh, genomai atau apa? Iya, pakai kata genomai, tapi saya lupa satu kata yang lain ya. Jadi mengenakan firman, ya, mengenakan firman. Artinya apa? Firman itu. Nah, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud mengenakan firman? Boleh tuh. Belum pernah sih saya tanya ini tuh. Saya pernah jelasin tapi tidak sevulgar, belum terlalu vulgar. Apa yang disebut? Apa hasil dari orang yang mengenakan firman? Ah, egeneto, ya jangan sampai lupa ya kalian ya. Jadi sarkas egeneto logos. Firman telah menjadi manusia. Egeneto itu dikenakan. Atau bisa genomai. Ya, datang bersama artinya dikenakan. Gitu kan? Nah, apa yang dimaksud mengenakan firman itu? Kita nih mengenakan firman. Atau siapa yang mengenakan firman? Itu hasilnya apa? Firman itu menjadi daging. Itu adalah cara, itulah prosesnya, Pak. Itulah prosesnya. Jadi kalau kita bilang kita mengenakan firman, itu artinya apa? Firman itu mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam daging kita. Itulah yang disebut mengenakan firman. Itu juga boleh ya. Kita harus pakai dulu tuh. Itu juga boleh tuh. Ya. Jadi apa yang disebutkan? Ya, apa yang dimaksud dengan mengenakan firman? Mengenakan firman itu, kalau firman itu di dalam hati, itu bukan kita yang buat. Itu Allah yang menulisnya di dalam hati. Ya. Yehezkiel 27. Ya. Berapa? 36 ayat 26 27. Oke. Yehezkiel 36 ya. Benar ya? Ya. 26 atau 36? Hah? 37 ayat 26 sampai 27. Oke, Yehezkiel 37 ayat 26 ya, 27 itu ya. Jadi menuliskannya di dalam hati. Gitu. Itu diulang di Ibrani 8. Oke. Diulang itu kan. Nah, jadi kalau firman itu ditulis dalam hati itu Allah yang mengerjakannya. Nah, yang disebut mengenakan firman apa dong? Gitu. Nah, yang dimaksud mengenakan firman itu apa? Yaitu ketika apa? Ketika firman ini itu dapat mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam daging. Jadi ketika dibilang mengenakan firman di dalam daging, maka firman ini mengendalikan keinginan atau kehendak yang ada di dalam daging. Sehingga di Getsemani Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu doa pertama. Doa kedua dan doa ketiga itu menarik, saudara, kata-katanya. Dia bilang begini, kalau cawan, begini ya, kecuali aku meminumnya. Dia ada kata-kata begitu. Kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Gitu. Itu menarik begitu. Jadi dia bilang kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Coba cari ya. Itu menarik sekali kata-kata itu. Jadi ada gradasi gitu. Bagaimana firman itu dikenakan di dalam dagingnya Yesus.
Karena yang takut waktu itu kan dagingnya, gitu. Sampai dia bilang begini, kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh cawan ini lalu. Saudara, nah itu coba cari ayatnya dulu ya. Itu kan di Getsemani. Yesus berdoa. Matius 26. Siapa yang sudah dapat bisa baca. Di Matius 24. Matius 26 ayat 42. Menarik sekali kata-katanya. 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Itu udah beda. Jadi proses firman itu beda. Itu kedua kali. Doa pertama, kalau boleh cawan ini lalu. Jadi sebenarnya dia minta untuk lalu. Doa yang kedua luar biasa. Dia bilang gini, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya." Jadi artinya gini, memang ini adalah jalannya gitu, jadilah kehendak-Mu. Ya, saya ingin hafalnya. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya." Jadi, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, jadilah kehendak-Mu. Itu satu kemajuan yang luar biasa. Ketiga, sarkas egeneto logos. Sarkas ginomai logos. Jadi firman atau kehendak firman yang adalah Allah, yaitu firman yang adalah Allah. Firman yang adalah kehendaknya Allah, itu masuk ke dalam daging. Dia sampai daging itu berkata begitu. "Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Teman-teman pernah nggak mengalami keadaan begitu? Pernah nggak mengalami keadaan ingin menghindari sesuatu? Enggak, ini nggak usah pergi saja, ya, nggak usah pergi gitu. Tapi ada daya tarik gitu, ada daya tarik yang kemudian membuat akhirnya pergi karena pikirannya tuh masih tidak tenang gitu. Pikirannya itu bagaimana ya kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Akhirnya pergi. Setelah pergi, selesai semua peristiwa itu, baru menyesal. Gitu. Aduh, saya sudah bilang tadi harusnya tidak pergi. Tadi sudah saya bilang harusnya tidak saya lakukan. Gitu. Harusnya tidak saya lakukan. Itu proses, saudara. Persis di Getsemani ini cuman terbalik gitu ya, terbalik. Tapi kelihatan tuh keputusannya sama. Kapan itu firman itu dikenakan pada daging? Kita udah tahu iman ya. Iman itu tertulis dalam jiwa, pikiran, dan perasaan. Tapi benar-benar ini firman tuh yang dikatakan tertulis dikenakan dalam daging itu seperti itu. Nah, jadi kita balik dulu ke tadi ya, poin ini ya, sebelum kita melangkah. Jadi ciri anak-anak Allah yang kedua itu adalah dia mengenakan firman. Dia sampai mengenakan firman. Firman itu yang adalah benih ilahi yang ada di dalam orang itu bukan saja ditabur di situ, terus kemudian tumbuh dan kemudian benih itu, firman itu ditabur di situ dan kemudian ada burung yang memakannya gitu. Ya. Atau yang kedua, firman itu dia dihimpit, ya, dia dihimpit oleh keadaan-keadaan sehingga tidak dapat tumbuh, kan? Yang ketiga adalah benih itu dia tumbuh, tapi ketika dia ada sinar matahari, dia jadi layu. Karena apa? Karena dia tidak mengakar ke bawah, gitu. Dia tidak mengakar sampai ke dalam. Jadi benih ilahi atau firman itu yang kita diberikan atau dimeteraikan itu, ya, yang Roh Kudus bawa di dalam diri kita,
itu benar-benar harus dibawa sampai kepada mengendalikan apa yang ada di dalam dagingnya kita. Gitu. Sampai karena kita mengenakan firman itu, maka dibilang kamu akan membawa damai sejahtera gitu. Kamu akan membawa damai sejahtera. Kamu akan selalu menghadirkan damai sejahtera di dalam dirimu, dan di dalam hubunganmu dengan orang lain. Gitu. Ketiga, orang mengenakan firman. Oke, itu ciri kedua dari anak-anak Allah. Yang ketiga apa? Tadi yang Yanti sebut ya. Jadi dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Nah, dipimpin oleh Roh Allah itu kan kita tahu kan, mulai dari digiring, agu kan tulisannya ya, digiring, dipaksa. Karena apa? Ya begitu. Kan? Dia masih tertarik sana sini, jadi memang harus dipaksa oleh Roh. Kemudian karena udah dipaksa, jadi terbiasa. Peripateo kan gitu. Kalau kamu hidup oleh Roh, kalau kamu terbiasa hidup oleh Roh, gitu, sudah biasa, gini ya, contoh gini nih, mengenai bohong gitu, misalnya bohong, kan? Karena sudah terbiasa nih, gini ya, tidak otomatis terbiasa, enggak. Karena dia bohong, kemudian dibilangin, mungkin dikasih tahu di sel grup gitu ya, oleh Pak Tadus, ini bohong ini nggak boleh gitu. Iya, tapi jadi besok mau bohong tuh, ini misalnya sel grupnya hari Sabtu atau hari Kamis, dia susah itu mau bohong, aduh susah, ya. Tapi kemudian dia jatuh lagi 2 hari kemudian. Tapi hari berikutnya Pak Lepri telepon, nggak boleh bohong, misalnya gitu. Jadi itu adalah firman yang kemudian sampai kepada kita, gitu, melalui siapapun gitu ya. Bohong nggak boleh berbohong. Akhirnya mau bohong, ingatnya Pak Tadus sama Pak Lepri. Aduh, nanti saya ditelepon. Dipaksa. Tapi karena sering dipaksa, apalagi kalau dipaksa sama CCTV. Coba bayangkan, saudara. Ya, ini benar-benar alur berpikir. Dan ini untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Gitu. Itu benar-benar seperti itu. Kalau Paulus bilang, celaka saya, aku manusia celaka, ini berarti masalah serius. Sekelas Paulus bilang, aku manusia celaka, berarti ini masalah serius. Gitu. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia bilang gini, di dalam hatiku, itu aku suka hukum Allah. Dalam hati, saya senang kalau yang namanya menyanyi-nyanyi lagu rohani, di dalam hatiku itu aku ingat mengenai firman, senang. Aku menerima yang namanya kelegaan, gitu. Di sumur Tuhan, ku teguk airmu. Aku merasa lega. Tapi dia bilang, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, itu ada hukum lain, gitu. Ada hukum lain. Karena daging ini kan perlu makan, perlu duit. Gimana kalau kita tipu-tipu sedikit karena mau perlu duit, gitu. Itu semua terjadi di dalam daging. Dan saudara tahu, di dalam Roma pasal 7 dia bilang begini, di dalam tubuhku, hukum-hukum lain itu ada, dan katanya berjuang melawan. Pakai kata berjuang melawan. Jadi luar biasa, itulah yang saudara dan saya rasakan, itu yang Paulus rasakan. Luar biasa intimidasinya. Apalagi ini saudara ya, saya tambahinnya, ada provokatornya. Ada provokatornya. Ini kalau misalnya saya kayak Pak Tadus ini, Pak Lepri gitu, provokatornya itu bisa istri. Ini kita mau Natal nih sudah. Ini sudah tinggal 3 minggu nih Natal nih, baju masih baju yang 3 tahun lalu nih. Itu provokator loh. Provokator. Tapi setelah 3 tahun, 3 kali Natal berturut-turut kita bilang tidak, terbiasa. Malah nggak pikir beli baju baru. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sampai itu toko baju tuh telepon terus, Pak, itu nomor yang Bapak sudah lihat-lihat itu sudah ada. Kita nggak berani balas WA-nya. Itu saya cerita tentang diri saya, sudah. Mau beli baju. Tapi saya mengalami pergumulan kayak Paulus. Karena kalau kami tuh beli baju harus beli 7. Ini saudara, bayangkan, kan memang begitu kenyataannya.
Ya, itu juga karena ya kesusahan badan itu muncul sendiri karena buat 7, ya. Maka ya saya ya itu ya, makanya saya dan kayak Pak tadi sini harus pandai-pandai. Harus pandai-pandai. Harus berlari lebih kencang gitu. Mengejar lebih kencang karena kenyataannya sudah begini gitu, ya. Jadi saya tahu persis pergumulan-pergumulan seperti itu. Nah, ini kita harus kita harus normalisasi, kita harus ambil esensinya. Supaya di dalam kejadian-kejadian lain di dalam hidup ini, bukan cuma saya sama Pak Dades, tapi mungkin oleh Mira, oleh Yandri, oleh Rida, gitu ya, Yuli, ada Sema, gitu ya, ada Pak Afi, ada Andreas, itu bisa terpakai bahwa, oh benar ya, dalam hati kita itu, memang kita suka hukum Allah, itu jelas, karena Allah yang tulis dalam hati kita. Karena itu benih ilahi. That is the reason why we called the Son of God. Itulah kenapa alasannya kita dipanggil anak Allah. Karena memang firman itu dan luar biasa itu. Tapi ingat, firman itu masih bisa 4 kemungkinannya. Sampai dia dikenakan. Tiap hari. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk bagaimana sampai benar-benar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Benar-benar seirama dengan Roh Kudus. Itu bagaimana sampai demikian gitu. Nah, itu bisa perjuangan seumur hidup. Tapi esensi ini bagus sekali untuk kita bawa di dalam kehidupan. Nah, saudara tahu nggak? Ketika kita menjalani proses ini, itu yang namanya sukacitamu menjadi penuh itu kita dapat nikmati dalam hidup. Ya. Nah, kembali ke poin tadi ya. 1 Yohanes 2 tadi ya, bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi kamu adalah anak-anak Allah yang sudah mengalahkan dunia. Tadi udah tahu ya pengertian anak Allah ya. Anak Allah itu berproses. Wow, kita berproses. Sementara dunia sudah eksis. Sudah ada. Senjatanya udah siap menodong kita gitu. Kita harus bagaimana? Nah, inilah jalan tengahnya, saudara. Jalan tengahnya itu adalah saudara dan saya harus orang-orang yang harus selesai dengan diri sendiri. Harus benar-benar selesai. Dan pemahaman yang pertama yang saudara harus tahu adalah bahwa di dalam engkau itu ada roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Sehingga apa? Galatia 2 ayat 20 katakan, aku bukan aku sendiri lagi. Aku ini bukan aku sendiri lagi. Jadi bukan aku yang namanya Daniel, bukan. Makanya kita kalau dibaptis itu sebenarnya dikasih nama baptis untuk mengatakan begitu. Bahwa kamu bukan kamu lagi. Sayang nggak ada di sini ya orangnya ya. Ada mungkin teman-teman tahu Hanes ya. Itu kan benar-benar dia ganti namanya jadi Rahel kan. Orang di kampus juga panggilnya Rahel. Jadi ya itu ini aja, ini analogi aja saudara. Analogi. Jadi itu untuk bilang bahwa bukan. Nah ini bukan Lee Min Kyung lagi, bukan Daniel, bukan aku sendiri lagi gitu. Tapi roh Allah itu yang ada di dalam aku. Ya ingat ya saudara, aku bukan aku lagi itu artinya apa? Ada 3 nih. Aku itu siapa? Aku punya roh, aku punya jiwa, aku punya tubuh. Nah yang dimaksud dengan aku bukan aku lagi, aku bukan aku sendiri lagi apa? Saat pertama, rohnya itu bukan sendiri lagi, tapi ada roh Allah yang berdiam di dalam kamu. Sehingga roh kamu dan roh Allah bersama-sama. Itu dimeterai namanya. Gitu. Allah sendiri. Kan? Yang kedua apa? Jiwanya gimana? Nah, jiwa. Jiwa ini menarik. Karena jiwa ini adalah area di mana manusia memiliki free will gitu. Kehendak bebas itu. Kehendak bebas itu lahir dari pikiran dan perasaan yang bertindak hasilkan perbuatan. Itu disitulah free will itu. Nah, ini harus dilengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita bilang, aku bukan aku sendiri lagi, itu sebenarnya mulai dari rohnya dulu. Rohmu adalah roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Itu juga membawa kita ke dalam apa? Ke dalam satu
satu penemuan yang sangat mulia dalam hidup. Ini saya harus nggak boleh, ini hal utama nih. Jadi ketika bilang aku bukan aku lagi, bukan aku sendiri lagi, itu adalah apa? Ketika Roh Allah itu dimeteraikan dan hadir di dalam engkau. Itu yang membuat saya dan saudara itu menemukan satu perjumpaan. Ini adalah penemuan gitu di dalam hidup kita. Nah, orang yang selesai dengan dirinya sendiri, itu adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah melalui rohnya Allah yang hadir dalam diri. Sampai bisa berkata, tak ku ingini lagi, ya, indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna, gitu. Jadi dia ketemu, dia menikmati satu penemuan, yang agung dan mulia dalam hidupnya. Yang itu adalah kasih karunia, yang itu adalah pemberian, yang itu adalah cuma-cuma gitu. Ada yang menarik lah saudara ya. Roma 11 ya. Ayat 6. Siapa yang belum ya? Rida coba baca. Rida Olang. Roma 11 ayat 6. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih. Roma 11 ayat 6. Roma 11 ayat 6. Tetapi jikalau hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ada pengertian kasih karunia yang luar biasa di situ, saudara lihat. Karena kalau tidak demikian, kalau itu perbuatan, maka itu bukan lagi kasih karunia. Jadi ini benar hati-hati. Karena ini luar biasa. Makanya kita sebenarnya ada pertanyaan itu ya, tapi saya skip ya. Kasih karunia itu kan kasihnya Allah yang dikaruniakan. Itu adalah pemberian. Gift. Gift. Pemberian. Dan itu cuma-cuma. Nah, ini kesimpulannya ada di Roma 11 ayat 6 ini. Jadi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, Efesus 2 ya, 8-9. Bukan. Itu. Tapi itu benar-benar pemberian Allah. Kalau dibilang itu ada perbuatan, itu bukan lagi kasih karunia. Jadi itu harus kita benar-benar pahami gitu, ya. Jadi kembali ke poin saudara, ya. Menikmati penemuan yang agung dan mulia itu, dalam diri kita, yaitu ketika rohnya itu hadir dan berdiam di dalam kita, itu karena Allah yang buat. Jadi bersukacitalah karena itu. Dan itu adalah perjumpaan dengan Dia yang tak kelihatan, tetapi engkau dan saya bisa merasakan kehadirannya. Itulah esensi kehadirannya Allah. Itulah Immanuel gitu. Itu Allah yang besertamu gitu. Karena Dia bersama dengan engkau. Nah, jadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri, orang percaya kepada Yesus yang dikatakan bisa selesai dengan dirinya sendiri, itu poin pertamanya itu adalah dia menyadari bahwa ada roh yang hadir di dalam dia yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini, yang membawa dia menikmati satu penemuan yang agung, yaitu perjumpaan dengan
Allah, kehadiran Allah itu. Dan itu adalah, saya mau katakan ini, dan itu adalah perhentian, itu adalah peristirahatan untuk dia. Kita udah mau sampai pada satu kesimpulan besar nih, saudara. Ya. Jadi orang percaya yang selesai dengan dirinya sendiri, itu adalah orang yang menyadari bahwa ada roh Allah yang jauh lebih berkuasa dari roh apapun yang ada di dunia ini, yang berdiam di dalam dirinya. Dan dia menikmati penemuan yang agung dan mulia itu, yang adalah perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Itu. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini. Nah, saudara bayangkan, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. You pasti selesai dengan dirimu sendiri, merupakan alas yang paling dasar ketika kau bilang, di dalam Allah itu aku temukan kelegaan itu. Di dalam perjumpaan dengan Allah aku ketemukan kelegaan itu. Kamu pasti beristirahat di dalam itu. Matius 11 ayat 28 itu kenapa Yesus bilang, "Come to me. Datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu," gitu. Itu alasannya. How he did it. Bagaimana dia telah melakukannya. Yaitu apa? Dia meminta kepada Bapa untuk mengirim roh Allahnya, Allah sendiri, di dalam nama dia, nama Yesus. Untuk diam selama-lamanya di dalam saya dan saudara. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang apa? Yang dapat menikmati penemuan yang agung dan mulia itu, yaitu perjumpaan dengan roh Allah yang hidup itu di dalam dirinya. Dan dia melihat itu kelegaan yang sejati. Itulah peristirahatannya di dalam Tuhan. Gitu. Dia menemukan pencarian terakhirnya di dalam Kristus. Dia tidak lagi mencari. Makanya Yesus bilang, yang letih lesu, artinya terus mencari, gitu, tidak mendapat. Gitu. Dia menemukan di dalam Tuhan. Ya, itu yang paling pertama, saudara ya. Jadi kita itu akan men-trigger kita untuk kita selesai, kita daftar keinginan-keinginan kita itu kita akan potong itu, saudara. Habis itu, nggak banyak yang kita ingini itu, ya. Karena apa? Karena kita menemukan kelegaan itu di dalam diri kita, gitu, ya. Ada pujian kan yang katakan itu kan, apa itu di sini kan kelegaan, bukan, yang rumah di sini rumahmu apa? Di hati inilah rumahmu, ya. Di hati inilah baitmu. Oh yang kemarin ya. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Itu luar biasa. Saudara akan semakin memberi kualitas yang semakin tinggi pada kehidupanmu, yaitu selesai dengan dirimu sendiri ketika kau berkata, ada Allah di sini. Disinilah penemuan hidupku yang sesungguhnya. Aku tidak lagi mencari hal-hal yang lain di dunia ini, tapi aku menemukan di sini. Inilah perhentianku. Aku beristirahat di sini. Gitu. Oke? Itu poin pertama. Baru satu poin, saudara. Sudah mau selesai waktunya. Ya. Tapi itu hal yang terbesar. Ya. Saudara bisa bayangkan ya. Saya cerita dari begitu tak terjangkaunya akal pikiran kita dengan semesta ini.
hal-hal yang begitu detail, kecil, yang tidak dapat kita baca gitu. Organ-organ saudara yang tiba-tiba dokter bilang ini sakitnya, nggak tahu sakit di mana, nggak tahu, saudara. Ya, tapi kita tidak risau dengan semua itu. Kita tidak terpenjara gitu dengan semua ketidakpastian itu. Tetapi kita menarik diri, mundur sampai tidak bisa lagi mundur dan berhenti. Dan perhentian itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus menemukan perhentianmu dan tidak mencari lagi yang lain. Di dalam hidup ini, benar-benar di dalam hidup ini, kau harus berkata, aku sudah menemukan kehidupanku. Yaitu kehidupan di dalam Kristus. Aku beristirahat di dalam Dia. Aku berhenti di dalam Dia. Beristirahat dan berhenti di dalam Dia itu artinya saudara di atasnya itu saudara mulai membangun. Ini nih kasih karunia, ini pemberian Allah. Di atas ini aku harus mulai mengenakan logos, mengenakan firman-Nya. Kan? Aku harus terus. Nah, aku tahu kenyataan diriku, aku tahu nih keadaan diriku. Nah, ini sebenarnya poin kedua. Tapi harus sambung minggu depannya karena udah mau habis waktu. Tapi saya kasih clue-nya sedikit, ya. Kita tadi udah bilang kan, di hati ini laru mamu, asik dong. Apalagi yang kita risaukan kalau begitu? Jangan lupa, Paulus bilang, aku manusia celaka. Rupanya, ini daging masih lengket di sini. Tidak serta-merta hilang lenyap. Bung, ini bukan plastik. Dia punya keinginan yang harus dipuaskan. Dan yang sangat bermasalah adalah dia punya provokator dari luar. Ini hanya pangkalan nih. Dia ada provokator dari luar. Dan luar biasa dia bekerja gitu. Ya. Dan itu bisa siapa saja. Buat Yanti itu bisa Rida. Bisa. Gitu. Itu bisa Rida. Buat saya sama Pak Tarus itu bisa istri. Gitu. Satu kata saja di dalam pasangan suami istri itu bisa jadi api, menyulut api di dalam daging ini. Coba ya, istri pulang bilang ini, saya baru pulang dari tetangga tuh dapur kulkas tuh besar sekali. Dia pas ngomong di depan mata kita bilang besar sekali. Waduh, itu sudah. Itu kayak pisau tajam sekali menusuk sampai belakang. Kalau uang itu lebih tebal daripada kulkas besar itu, kita bilang sekarang saya telepon datang itu. Tidak lebih, ini malam, ini matahari belum tenggelam, saya sudah datang. Tapi saudara kalau tidak punya uang untuk katakan begitu, itu pisau berkali-kali tusuk. Nah, saudara, kan menarik nggak? Jadi kalau kita bilang, di hati inilah rumahmu. Itu yang Paulus bilang, di dalam hati ini, aku suka hukum Allah. Benar, lu udah istirahat, kelegaan. Tapi harus tahu, ada hukum-hukum lain yang ada di daging ini. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Ini harus melangkah ke langkah yang lebih jauh dari itu. Nanti kita bahas. Itu mengenakan firman. Mengenakan firman. Ya, pakailah pengetahuan akan kebenaran itu. Ini kenapa kita ada dalam Zoom ini. Gitu. Kita semua ini udah tahu, kita jumpa Tuhan, udah pernah jumpa Tuhan. Kualitas perjumpaan kita dengan Tuhan itu, kita mungkin beda-beda. Tapi kita tahu, yes, aku udah ketemu tuh yang namanya sumber mata air yang terus memancar. Gitu. Pernah Yesus peluk saya. Kadang-kadang ada orang yang sampai lebay bisa ngomong kayak gitu. Itu bukan oversay, bukan kelewatan ngomong, bukan. Itu yang dia rasakan. Gitu. Karena memang in spirit, di dalam roh. Memang hal-hal seperti itu di dalam roh, memang di dalam spirit, gitu. Karena memang di dalam roh kita inilah yang benar-benar ada roh Allah yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Itu modal yang luar biasa, gitu. Ya, nah kita mau supaya bukan hanya dalam roh kita, tetapi jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Mengenai tubuh, makanya saya bilang tadi gini, urusi rohmu. Ini luar biasa loh saudara. Saudara kalau baca Matius 11 ayat 28-29, 11 ayat 28 itu bicara mengenai roh. Ada kelegaan.
Tetapi rupanya jiwa tidak langsung. Tapi Yesus bilang di ayat 29 ini, belajarlah daripadaku. Dia bilang gini, pikullah kuk yang kuberikan. Dan belajarlah daripadaku. Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Jadi jiwa atau pikiran dan perasaan itu hanya bisa tenang seperti roh lega. Jadi nggak ada roh yang tenang, nggak ada yang dibilang tenang itu jiwa gitu. Dan nggak ada jiwa yang lega, nggak ada. Yang lega itu roh gitu, batin gitu. Nah, jiwa itu hanya bisa tenang kalau kita belajar. Yesus bilang belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan gitu. Saudara, saya dan saya ada di Zoom ini dan terus harus mengenakan firman, harus kenakan firman. Tadi itu ya, waktu misalnya istriku pulang dari tetangga gitu, itu ada kulkas besar 2 pintu, 8 pintu, dan dia bilangnya ke kita itu udah memang pakai tendensius kan begitu kalau, nah itu tuh di dalam hati kita nih misalnya ya, saya sama Pak Tadus menghadapi itu, apa coba? Firman itu dia bunyi. Karena aku udah belajar, firman itu harus dibunyikan. Mestinya tak ku ingin lagi apapun yang ada di dunia ini. Jadi jawab istri bilang ini, nanti saja di langit baru bumi baru. Kau tahu-tahu kita akan ke sana. Gitu selesai. Dia langsung bilang, aduh, saya pergi gereja tapi telinga tertutup. Gitu dia. Itu saudara, contoh ya. Itu contoh real. Dan itu real. Di rumah ini. Itu baru tadi siang. Istri saya bilang gini, apa ya, tadi mau beli apa ya? Oh, parcel. Kita dulu pernah beli parcel. Pada saat beli parcel, karena mau Idul Fitri kan, beli parcel, itu sebelum beli parcel, itu beli emas dulu. Beli emas. Biasa, wanita perhiasan. Terus dia bilang gini, kita mau beli parcel. Kalau begitu beli emas dulu ya, baru beli parcel. Saya langsung bilang begini kan, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Dia langsung malu sendiri, tersiu-siu malu sendiri. Dia tidak. Nah, itu menarik. Itu menarik kan? Itulah cara yang namanya sarkas egenetologos. Ini bukan muluk-muluk. Saudara, sebelum saya tutup, saya tanyakan pertanyaan yang saya tanya tadi, yang belum terjawab, belum sempat saya tekankan. Jadi apa bukti bahwa sarkas egenetologos? Apa bukti kalau kita mengenakan firman? Buktinya apa? Menurut firman Tuhan. Mira. Menurut Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, kalau kita mengenakan firman atau tinggal dalam firman, maka kita akan dimerdekakan. Kita dimerdekakan. Jadi kelihatannya merdeka. Oke, boleh. Jadi kelihatannya merdeka gitu. Ini semua boleh dapat bagian nih di terakhir. Mira udah, terus siapa lagi yang mau coba? Afi, kok Afi? Mematikan segala keinginan daging. Ketika kita mengenakan firman itu, yang kelihatan itu adalah keinginan daging kita dimatikan gitu. Ya, boleh, tidak salah loh, tidak salah. Ya, tapi belum sampai pada yang terbaik, jawaban yang terbaik yang kalau kita mengenakan firman itu sampai mengenakan. Tadi yang kok Afi sama Mira coba itu adalah ketika kita tinggal di dalam firman, ketika kita mengikuti keinginan roh, ya kan coba ya. Kalau kok Afi itu tadi, kalau kita mengikuti keinginan roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Artinya kita mematikannya kan. Bagaimana cara mematikan keinginan daging? Kalau kita mengikuti keinginan roh, gitu. Tadi Mira bilang, kalau kita mengenakan firman itu, kita yang kelihatan adalah kita menjadi merdeka gitu. Kita merdeka. Ada yang, kalau yang lain apa jawabannya? Kita dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Oke. Sehingga kita mampu untuk melepaskan. Oke, jadi ketika kita mengenakan firman itu, maka kita yang kelihatan adalah kita mampu membawa pikiran dan perasaan kita itu serupa dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Kira-kira gitu yang maksudnya Bu Mona. Gitu.
Itu proses Kita juga kan? Itu ah, proses. ada satu Pakai lagi nih Pak. Hmm. Satu lagi Pak. Hmm. Kita hidup ini bukan kita yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam hati kita Pak. Itu. Kalau kita mengenakan firman, nah Pak Kofi, kalau kita bicara mengenai kita yang hidup ini bukan kita lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam kita itu gini, itu orang-orang yang baru lahir baru juga begitu. Kan orang lahir baru juga begitu, dia adalah ciptaan baru kan, yang lama sudah berlalu. Gitu. Tapi ini nih gini loh, itu kan kriteria pertama dari anak Allah, ya kan? Tapi kita nih naikkan ke kedua nih. Apa ya? Apa yang timbul kalau orang tuh mengenakan, ingat ya, mengenakan firman itu pada daging. Jadi Bu Mona tadi tuh jawab pikiran dan perasaan. Tapi ini gimana tuh kalau firman itu dikenakan pada daging? Tadi saya kasih contohnya Getsemani, kan? Kan kelihatan tuh di Getsemani itu firman itu dikenakan pada daging tuh. Apa yang muncul dari situ? Yanti kita mengingini apapun. Hah? Mungkin salah ketik kali. Kita mengingini apapun yang ada di dunia ini. Kita tidak mengingini karena kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap. Iya, ya itu itu realitas ya yang kemudian bisa muncul ya dalam pikiran kita gitu ya, kita mengingini. Nah, jadi yang kita bisa hasil ya yang bisa kita lihat dari situ adalah kita itu tidak menginginkan lagi ya hal yang dari dunia ini karena dunia ini akan lenyap. Ada yang lain? Nggak ada lagi nih bahasan kita nih. Apa kira-kira nih? Kan gini, ini ada firman. Kita kenakan firman itu. Kita mampu memutuskan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah, itu mirip sama Yanti tadi. Jadi muncul gitu hal-hal itu. Nah, teman-teman singkat ya. Nggak ada lagi? Nah, coba baca Yohanes 1 ayat 14. Yuli, kita mampu bersuka cita dalam keadaan yang tidak mengenakan gitu. Oke, bagus ya. Itu ada beberapa poin pertanyaan tadi yang ada. Yandri, apa Yandri? Kita mampu mengendalikan keinginan daging kita. Kita mampu mengendalikan keinginan daging kita. Ini catat ya, ada beberapa poin yang bagus ya. Ya, ini adalah hal yang bagus tuh. Jadi mulai tadi dari ini Pastor catat nggak tadi ya? Ini bagus tuh, ada 5 poin nih. Nanti kita bahas. Mulai dari Bu Mona tadi tuh. Jadi serupa pikiran itu tuh serupa dengan Kristus. Tapi apa realitasnya apa? Gitu. Realitasnya apa? Nah, muncul beberapa tadi kan. Yanti bilang kita itu tidak mengingini, ya. Apa tadi? Kita tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini gitu. Tidak mengingini. Kita harus menghindari keinginan daging kita. Kita menjadi mulia atau dimuliakan bersama. Nah, ini dari sini. Harusnya dari sini tadi jawabannya. Coba baca Yohanes 1 ayat 14. Ini dari sini kuncinya dulu, teman-teman. Jadi beberapa jawaban ke bawah itu bisa, tapi kita harus mulai dari sini dulu. Coba baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Sarkas genomai logos. Sarkas egeneto logos. Jadi firman itu dikenakan pada daging.
Itu sarkas di situ. Jadi manusia itu bukan antropos, tapi daging itu. Saudara kalau ingat, maka Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Jadi jangan kemana-mana nih. Ini saya selalu fokus di situ ya. Sampai saya bilang, kamu harus menguji pada saat perjamuan kudus. Kamu harus menguji diri. Dan kamu harus yakin bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Itu. Jadi kalau tubuh Tuhan, ini artinya ingatlah bahwa di dalam tubuh ini yang diutus Allah itulah. Allah menjatuhkan hukuman atas dosa untuk semua dakwaan, kutukan akan dirimu. Dan di sini Yesus sudah menanggungnya. Itu penting sekali. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang, tubuh yang menanggung dosa ini sekarang mengenakan firman. Dia mengenakan firman. Nah, apa katanya lanjutannya? Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, titik. Situ aja ya. Jadi gitu kan. Jadi firman itu telah menjadi daging dan kita telah melihat kemuliaan daripada firman yang sudah jadi daging. Saya ulang. Ini Ko Afi pernah ini ya, mau kita bahas Yohanes 1:14. Jadi firman itu telah menjadi daging dan kita telah melihat kemuliaan daripada firman yang telah menjadi daging itu. Saudara saya tanya, yang bisa menghasilkan kemuliaan itu apa? Hidup dan firman. Satu-satunya yang bisa menghasilkan kemuliaan adalah Firman. firman telah menjadi daging. Firman telah dikenakan pada daging. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan itu dihasilkan dari apa? Kan Mengenakan firman. boleh Pak. Gini loh. Kalimatnya gini. Firman itu telah dikenakan oleh daging dan kita telah melihat kemuliaan daripada firman yang telah dikenakan oleh daging. Kemuliaan ini kenapa? Kemuliaan ini kenapa ya dikatakan ketika firman itu dikenakan pada daging kok kita bisa melihat kemuliaannya? Emang kemuliaan ini hasil dari apa kemuliaan itu? Kan kita sering belajar kemuliaan itu hasil dari Pengharapan. bukan pengharapan kemuliaan itu. Hasil dari apa kemuliaan itu? Pengorbanan Kristus. Kata lainnya pengorbanan apa, Bu? Darah yang kali. Bukan. Pengorbanan itu kata lainnya apa? Penderitaan. Kan nggak ada crown kalau nggak ada cross. Nggak ada jalan kemuliaan kalau nggak ada jalan salib. Ini perhatikan baik-baik nih teman-teman. Firman dikenakan pada daging. Dan kita telah melihat kemuliaan daripada firman itu yang dikenakan pada daging. Dikenakan pada daging. Jadi pastilah kemuliaan yang kita lihat, pastilah kemuliaan ini muncul, itu karena ketika firman dikenakan pada daging, itu terjadi penderitaan. Tangkap nggak? Pikul salib dong Pak itu. Begitu maksudnya. Jadi, semua jawaban teman-teman tadi ini kan sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman hal yang saya cari bahwa inilah yang paling puncak gitu loh. Bahwa ketika manusia mengenakan firman itu pada daging, maka yang menjadi pancarannya adalah kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena pada saat firman dikenakan pada daging, pasti terjadi jalan salib. Pasti terjadi penderitaan. Pasti terjadi penyangkalan diri. Baru terasa bahwa firman itu dikenakan pada daging. Bisa ngikutin? Amin? Gitu. Gitu loh teman-teman ya. Itu makanya gini loh. Itu kata itu sebenarnya dalam sekali. Orang yang mengerti ini pada saat baca itu, wah bisa
bisa wow banget gitu dia mendengarnya. Karena bilang, firman dikenakan pada daging dan kita telah melihat kemuliaan daripada firman itu yang telah dikenakan pada daging. Kenapa bisa? Karena daging mengalami penderitaan itu pada saat firman itu dikenakan. Kenapa? Karena apa? Karena dia menyangkal, harus disangkal kan. Gitu. Nggak boleh mengikuti keinginan, kata Yandri tadi kan. Nggak boleh ngikutin keinginan daging itu lagi. Karena terjadi derita itu, maka kemuliaan itu ada. Terlihat kemuliaan itu. Kenapa Yesus dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah? Karena dia menerima kemuliaan itu setelah dia masuk di dalam penderitaan. Lukas 24 ayat 26. Tidakkah Mesias, bukankah Mesias masuk dalam harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Gitu. Caranya gimana? Allah mengutus dia masuk ke dalam daging. Dan di dalam daging firman itu dikenakan. Getsemani beri contoh untuk kita. Satu saja. Kan dia bilang, Bapa, kalau cawan ini memang harus kalau cawan ini tidak bisa lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak. Wah, itu luar biasa. Itu tapi doa kedua. Doa pertama dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Saudara bisa lihat satu progresivitas ya. Satu keinginan Yesus di dalam dirinya untuk ikut, untuk kenakan firman, untuk ikuti kehendak Bapaknya gitu. Dari dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu, naik ke tingkat yang lebih tinggi, lebih mulia. Dia bilang, Bapak, kalau cawan ini harus aku meminum, kalau cawan ini tidak dapat lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak. Itu naik kan gitu. Dia bilang, udah kalau memang gue kan gini, kalau bisa jangan aku ya. Gitu. Kalau bisa jangan aku. Terus yang kedua dibilang gini, kalau memang harus aku, ya udah. Coba nangkap nggak gitu ya? Kan yang pertama dia bilang gini, kalau boleh jangan aku ya yang maju duluan gitu. Kalau boleh jangan. Yang kedua begini, kalau memang aku yang harus maju ya nggak apa-apa gitu. Ayo. Beda. Gitu. Ini saudara, oke, baru kita bisa tutup di sini lah ya. Memang harus. Teman-teman kalau bilang gini ya, jangan lagi bilang gini kan, Tuhan, apakah memang harus saya? Gitu. Atau Tuhan, apakah memang harus sekarang waktunya? Tapi saudara sekarang masuk ke tingkat yang lebih mulia, berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau memang sekarang, ayo, aku siap. Kalau memang harus saya, ayo Tuhan. Kalau memang begini caranya, ayo Tuhan. Gitu. Jangan sampai ada lagi di level, kalau boleh bukan saya. Gitu. Kalau boleh, jangan sekarang. Boleh nggak Tuhan dengan cara lain? Beda kan? Ya, saudara dan saya harus datang sama Tuhan dengan, Tuhan, kalau memang harus saya, jadilah kehendak. Tuhan, kalau memang harus sekarang, jadilah kehendak. Tuhan, kalau memang caranya harus begini, jadilah kehendak. Kita tutup dulu dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Kami percaya tidak pernah berhenti kasih setiamu. Dan tidak pernah habis akan kuasa, akan kelimpahan dari setiap firman kebenaran yang dapat memberikan kelegaan, yang dapat memberikan kemerdekaan, yang dapat memberikan kelepasan kepada jiwa kami. Kami mengucap syukur ketika Engkau terus bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu, di dalam Zoom Fellowship ini Tuhan, supaya dari hari ke hari, di dalam setiap firman-Mu yang hidup itu, di mana Roh-Mu sendiri yang bekerja, mereka menikmati kehadiran itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, meteraikan setiap firman ini, menjadi tanda-tanda yang ajaib, sampai mereka menerima materai Allah yang hidup, luput dari murka Allah,
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hens.